Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Mahfiratul Laili dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Manajemen dengan NPM 200-120-10178 akan menjelaskan materi tentang manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, termasuk informasi terkait mulai dari titik asal ke titik konsumen. Menurut Siahaya pada tahun 2012, beliau mendefinisikan bahwa manajemen logistik adalah bagian dari supply chain management atau manajemen rantai pasok yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi, dan jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu demi tersedianya suatu produk barang yang tepat waktu dan hingga di lokasi yang tepat. Sehingga ada beberapa serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. PowerSox mengatakan setidaknya terdapat dua faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja logistik. Pertama, faktor pelayanan, yaitu suatu tingkat pelayanan yang dihadirkan perusahaan pada konsumennya. Yang kedua, faktor biaya, yaitu besarnya nominal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang baik pada konsumennya. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, lokasi fasilitas logistik. Jaringan lokasi fasilitas adalah komponen yang harus dan wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merencanakan dari mana dan kemana material serta produk barang akan diangkut. Yang kedua, transportasi. Transportasi adalah hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam sistem logistik. Untuk merancang suatu sistem logistik, disarankan untuk memperhatikan beberapa faktor yang bisa mengaruhi kualitas pelayanan transport, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. Yang ketiga, manajemen pengadaan persediaan. Manajemen pengadaan persediaan dalam sistem logistik merupakan bagian dari struktur perusahaan yang berperan dalam mengatur tingkat persediaan barang. Tiap perusahaan harus mampu mengelola dan mengatur cara dalam mendapatkan persediaan, proses penyimpanan, hingga persediaan tersebut nantinya bisa dikeluarkan atau dimanfaatkan. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas saling berbagi informasi pada seluruh kegiatan logistik. Komunikasi yang buruk dalam sistem logistik bisa menimbulkan masalah yang serius. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Dalam hal ini, penyimpanan mencakup seluruh aspek operasional logistik, seperti pengepakan, pergerakan, dan pengemasan. Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan arus persediaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan. Penelitian Rio Alka-Sengkang, Xianzhen Nanghoi, dan Jackie pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Logistik Studi Kasus pada PT Remmenia 1 RI Tepas Kota Manado. Model penelitian deskriptif dengan hasil yang pertama, dalam memperoleh bahan baku, pihak PT Remmenia 1 RI Tepas Kota Manado melakukan pre-order ke pihak PT Topindo Atlas Asia dengan cara mendapatkan invoice tagihan untuk pre-order yang telah dilakukan. Selanjutnya diberikan waktu 3-5 hari kerja untuk melakukan proses pembayaran ke PT Topindo Atlas Asia dengan cara ditransfer ke rekening BCA. Selanjutnya dilakukan proses pengecekan kembali barang apa saja yang diorder. Kemudian dilakukan proses pengiriman dari Jakarta ke Manado kurang lebih 1-2 minggu. Pengiriman dilakukan via kapal laut. Yang kedua, kontrol persediaan dilakukan setiap minggu di gudang. Sedangkan stok gudang terbagi dua, yaitu gudang tempat penjualan dan gudang pusat. Gudang penjualan atau toko letaknya gabung dengan perusahaan, sedangkan satunya gudang pusat yang berada di Maumbi, Desa Kalawat. Stok gudang pusat juga selalu dihitung dengan minimal 2 minggu sekali terus dihitung.
jika stok gudang pusat telah mulai menipis, maka akan dilakukan proses pemesanan. Biasanya 1 minggu sebelum perkiraan barang itu habis, telah dilakukan pemesanan barang itu kembali ke pusat di Jakarta. Yang ketiga, sistem distribusi logistik dari PT Remenia Satu Alitepas Kota Manado. Terbagi atas beberapa metode. Ada yang melalui darat, yaitu ambil sendiri ke perusahaan atau diantar, dan yang kedua bisa melalui udara dan bisa melalui laut, yaitu menggunakan kapal laut. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat membantu kalian lebih memahami tentang manajemen logistik. Terima kasih sudah menonton video ini.